Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Baiklah, hari ini Ustazah akan menjelaskan materi yang sudah diberikan kemarin, yaitu tentang besaran pokok dan besaran turunan. Nah, pada tugas diberikan tugas untuk cara menurunkan beberapa besaran turunan dari besaran pokok penyusunnya. Pada prinsipnya, besaran-besaran turunan yang ditugaskan itu asalnya adalah dari besaran pokok. Nah, bagaimana kita menurunkan besaran-besaran pokok tersebut menjadi besaran turunan? Perhatikan penjelasan berikut ya. Nah, contoh yang pertama sudah saya contohkan di materi pelajaran yang diberikan kemarin, yaitu luas. Nah, kita contoh luas. Luas tidak terdapat pada besaran pokok yang 7 itu. Coba cek lagi, ada 7 besaran pokok dan luas tidak termasuk salah satu di dalamnya. Maka itu berarti bahwa luas adalah besaran turunan. Nah, dari besaran pokok manakah luas ini diturunkan? Mari kita lihat ya. Nah, oke, luas dapat dirumuskan sebagai berikut. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Oke, nah panjang, satuan panjang itu adalah meter dan satuan lebar juga meter. Di dalam besaran pokok, panjang adalah salah satu bagian dari besaran pokok yang satuannya adalah meter. Nah, apalagi lebar, kata-kata lebar tidak termasuk ke dalam besaran pokok, tetapi lebar ini memakai satuan meter, maka dia sama dengan panjang. Maka satuan luas itu sama dengan satuan panjang dikali satuan panjang, yaitu meter dikali meter, maka hasilnya adalah meter kuadrat. Oke, itu untuk contoh menurunkan satuan luas. Oke. Nah, kemudian selanjutnya contohnya adalah percepatan. Oke, nah percepatan tidak juga terdapat di dalam 7 besaran pokok yang utama itu, maka percepatan termasuk besaran turunan. Dari besaran turunan manakah percepatan ini? Mari kita lihat. Oke, rumusnya adalah A sama dengan kecepatan dibagi dengan waktu. Nah, kita harus cari, turunkan satu-satu bagian mana yang termasuk besaran pokok. Oke, kecepatan. Apakah kecepatan ada dalam 7 besaran pokok tersebut? Nah, tidak ada. Kalau tidak ada, kita harus cari lagi rumus dari kecepatan. Nah, kecepatan itu dirumuskan sebagai jarak atau panjang dibagi dengan waktu. Nah, karena rumus percepatan sama dengan kecepatan dibagi waktu, maka kita pecahkan lagi rumusnya, berarti percepatan sama dengan jarak atau panjang dibagi waktu dibagi lagi dengan waktu. Hasilnya adalah Nah, satuannya apa? Satuan jarak atau panjang ini adalah meter di dalam besaran pokok ya. Nah, waktu di dalam besaran pokoknya adalah second. Oke, jadi setelah dipecah kita ambil satuan masing-masing, maka percepatan itu, satuan percepatan sama dengan meter dibagi second dibagi second. Kalau kita pecahkan, maka ini berarti ya, meter per second dibagi second per 1. Kalau kita balikkan, maka dia jadi perkalian dan dibalikkan, sama dengan meter per second dikali 1 per second. Hasilnya adalah meter per second kuadrat. Nah, jadi percepatan merupakan besaran turunan dari besaran pokok, panjang, dan waktu. Oke, itu untuk percepatan. Nah, selanjutnya usaha. Usaha tidak terdapat di dalam 7 besaran pokok yang sudah ditetapkan. Berarti usaha adalah besaran turunan. Apa rumusnya? Rumusnya adalah W atau work atau usaha sama dengan gaya F dikali dengan S, jarak. Oke, kita ketahui tadi bahwa jarak itu merupakan
bagian dari besaran pokok yaitu panjang. Nah, kita sudah dapat jarak berarti besaran pokoknya panjang. Nah, tinggal gaya. Kita cari gaya. Gaya juga bukan termasuk besaran pokok, berarti kita harus cari rumus gaya. Rumus gaya adalah massa dikali percepatan. Oke. Nah, massa ini terdapat dalam salah satu dari 7 besaran pokok yang sudah ditetapkan. Massa dengan satuannya adalah kilogram. Nah, sedangkan percepatan lagi-lagi tidak terdapat di dalam besaran pokok. Percepatan tadi kita sudah cari satuannya, meter per second kuadrat. Nah, baiklah, kita sekarang buatkan satuannya. Kita pecahkan lagi. Nah, W atau usaha sama dengan massa dikali panjang per waktu kuadrat. Nah, panjang per waktu kuadrat ini adalah rumus dari percepatan tadi ya, jangan lupa. Nah, dikali dengan panjang. Nah, selanjutnya kita sudah dapat ini. Massa adalah bagian dari besaran pokok, panjang besaran pokok, waktu juga besaran pokok, panjang juga bagian dari besaran pokok. Nah, kita tinggal turunkan satuannya masing-masing. Satuan usaha atau W sama dengan kilogram dikali meter per second kuadrat dikali meter. Kilogram adalah satuan dari massa, meter satuan dari panjang, S satuan dari waktu, dan M ini meter satuan dari panjang. Maka satuan usaha adalah kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Nah, dapat kita simpulkan bahwa usaha merupakan besaran turunan dari 3 besaran pokok yang tergabung langsung dalamnya, yaitu massa, panjang, dan waktu. Demikian yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa dipahami ya untuk tugas atau contoh dari besaran turunan yang lain. Bisa dibuatkan seperti yang sudah Ustazah jelaskan. Terima kasih.